wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15, saya Zafrul Fuad. Saya Naufal Hafiz Arsyad. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu laporan akhir tugas besar perancangan algoritma pemrograman pengambilan SKS. Disusun untuk memenuhi salah satu tugas besar akhir mata kuliah algoritma pemrograman pada program studi S1 Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Islam Terbangsa Karawang semester ganjil tahun akademik 2024 sampai 2025. Masuk pada pembahasan bab 1 pendahuluan latar belakang. Sistem kredit prestasi (SKS) adalah sistem yang digunakan di perguruan tinggi untuk mengukur beban studi mahasiswa. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, ada juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tentang SKS. Permendikbud ini mengubah standar satu SKS menjadi 45 jam per semester. Saat ini, dengan berjalannya pendidikan tinggi di bawah payung kebijakan UU Perguruan Tinggi, telah melahirkan begitu banyak permasalahan yang terus bergejolak. Pendidikan tinggi menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi negara dalam pelaksanaannya. Dari sisi calon mahasiswa perguruan tinggi, mahalnya biaya kuliah yang harus dibayarkan menjadi alasan dominan untuk dapat berpartisipasi dalam pendidikan tinggi. Satuan kredit semester adalah beban studi mahasiswa pada setiap mata kuliah. SKS merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk kegiatan. Jumlah SKS beragam pada satu mata kuliah, mulai dari 2, 3, dan 4. Semakin tinggi jumlah SKS, artinya bobot pembelajaran pada mata kuliah tersebut semakin tinggi. Bobot 1 SKS. 1 SKS setara dengan 160 menit kegiatan belajar per minggu per semester. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 SKS. 1 SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorial mencakup kegiatan belajar tatap muka selama 50 menit per minggu per semester. Penugasan terstruktur 50 menit per minggu per semester dan kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester. 1 SKS pada pembelajaran seminar atau lainnya adalah kegiatan belajar tatap muka 100 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester. 1 SKS pada pembelajaran praktikum, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat adalah setara 170 menit per minggu per semester. Jumlah SKS maksimum. Jumlah SKS minimum. Idealnya, mahasiswa menerima 22 sampai 24 SKS di setiap semester. Namun, jumlah SKS yang diambil juga dipengaruhi oleh pencapaian indeks prestasi yang diraih mahasiswa. Terdapat syarat IP tertentu yang harus diraih mahasiswa di semester sebelumnya untuk bisa mengambil jumlah SKS maksimal pada semester selanjutnya. Indeks prestasi semester IPS adalah hasil penelitian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester yang dinyatakan dengan indeks prestasi. IPS dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester. Seorang mahasiswa dinyatakan berhasil mendapatkan prestasi akademik yang tinggi jika mempunyai indeks prestasi semester lebih dari 3,50 dan memiliki perilaku terpuji. 1.2 tujuannya. Yang pertama, menjelaskan serta memberikan informasi terkait algoritma yang akan digunakan dalam perancangan program. Yang kedua, mengikuti pengambilan SKS berdasarkan IPS mahasiswa. Yang ketiga, memberikan solusi untuk jumlah pengambilan SKS berdasarkan IPS mahasiswa. Membuat program agar bisa menjadi fondasi atau penyempurna program-program yang sudah ada terkait sistem pengambilan SKS. 5. Perancangan program serta algoritma pengambilan SKS untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk perguruan tinggi dan mahasiswa. 1.3 Manfaat.
Yang pertama, manfaat bagi perguruan tinggi. Yang pertama, menjadikan solusi dari permasalahan tiap perguruan tinggi yang masih menggunakan sistem manual maupun sistem otomatis, terutama bagi sistem yang kurang efektif dan efisien dalam pengambilan SKS bagi mahasiswa. B. Sebagai sumber alternatif atau dasar yang perlu ada dalam pembuatan aplikasi, khususnya aplikasi pengambilan SKS untuk perguruan tinggi. C. Menyederhanakan proses verifikasi karena dilakukan secara online dan dapat dibantu oleh aplikasi dan fitur lainnya. Yang kedua, manfaat bagi mahasiswa. Yang pertama, bisa menjadikan algoritma serta program ini untuk sumber inspirasi serta informasi dalam pengembangan karya ilmiah maupun program yang akan dibuat nantinya. B. Memudahkan proses saat pengambilan SKS apabila pengambilan SKS tersebut dilakukan secara daring. Bab kedua, algoritma. Adapun uraian algoritmanya adalah di sebuah perguruan tinggi negeri bernama Universitas Singapura Bangsa Karawang atau yang biasa disebut USIKA, terdapat sistem pengambilan satuan kredit semester yaitu SKS, di mana sistem ini didasarkan atas data nilai indeks prestasi semester atau IPS yang diinput oleh setiap dosen pengampu mata kuliah yang dikoordinasikan oleh koordinator program studi (Koorprodi). Koorprodi tersebut memberikan beberapa ketentuan terkait pengambilan SKS mahasiswa sebagai berikut. Yang pertama, jika IPS mahasiswa lebih dari 4, maka akan menampilkan error. IPS harus berada di antara 0,0, yang artinya jika IPS lebih dari 4, dia tidak bisa mengambil SKS. Yang kedua, jika IPS mahasiswa dengan rentang IPS 3,50 sampai 4, maka mahasiswa tersebut bisa mengambil 24 SKS dan termasuk kategori A atau sangat baik. Jika IPS mahasiswa dengan rentang IPS 3 sampai 3,50, maka mahasiswa tersebut bisa mengambil 22 SKS dan termasuk kategori B, baik. Jika IPS mahasiswa dengan rentang IPS 2,50 sampai 3, maka mahasiswa tersebut bisa mengambil 20 SKS dan termasuk kategori C, cukup. Jika IPS mahasiswa dengan rentang IPS 2,00 sampai 2,50, maka mahasiswa tersebut bisa mengambil 18 SKS dan termasuk kategori D, kurang. Jika mahasiswa dengan rentang IPS 1,50 sampai 2, maka mahasiswa tersebut bisa mengambil 16 SKS dan termasuk kategori E, sangat kurang. Jika di luar ketentuan di atas, maka SKS yang dibebankan pada mahasiswa tersebut bisa mengambil 14 SKS dan termasuk kategori F. Perlu perhatian khusus. Yang kedua, setelah dipilih ketentuan pengambilan SKS tersebut, maka tahap berikutnya adalah mahasiswa mengambil SKS yang dibebankan kepada masing-masing mahasiswa dengan ketentuan pengambilan yang sesuai dengan ketentuan IPS. 2.2 Algoritma deskriptif. Yang pertama, feeder. Algoritma penentuan jumlah SKS dan pengambilan SKS. Mengambil SKS dan menentukan jumlah SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa tertentu dan ketentuan yang disesuaikan. Algoritma menerima masukan data IPS mahasiswa. Deklarasinya IPS sama dengan float, tipe data bilangan real, SKS termasuk integer, tipe data bilangan real. Deskripsinya adalah baca indeks prestasi semester IPS, baca pengambilan SKS, tentukan apakah data IPS mahasiswa telah terinput, baca data IPS mahasiswa, tentukan apakah IPS mahasiswa tersebut telah terinput. Jika IPS terinput, maka sesuai dengan ketentuan program meminta pengguna untuk memasukkan nama mahasiswa. Yang selanjutnya, program meminta pengguna untuk memasukkan jurusan mahasiswa. Lalu program meminta pengguna untuk memasukkan nilai IPS mahasiswa dalam bentuk angka desimal. Selanjutnya, berdasarkan nilai IPS yang dimasukkan, program menentukan jumlah SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa.
Program juga menetapkan kategori kinerja akademik berdasarkan tentang nilai IPS yang telah ditentukan. Jika IPS lebih dari 4, maka akan menampilkan error. IPS harus berada di antara 0,00 dan sampai 4. IPS lebih dari 3,50 dan IPS kurang dari sama dengan 4, maka akan termasuk kategori A, sangat baik, dan bisa mengambil SKS 24. Jika IPS lebih dari 3 dan IPS kurang dari sama dengan 3,50, maka kategorinya B, baik, dan bisa mengambil 22 SKS. IPS lebih dari 2,50 dan IPS kurang dari sama dengan 3, termasuk kategori C, cukup, dan bisa mengambil 20 SKS. Jika IPS lebih dari 2 dan IPS kurang dari sama dengan 2,50, termasuk kategori D, kurang, dan bisa mengambil 18 SKS. Jika IPS 1 lebih lebih dari 1,50 dan IPS kurang dari sama dengan 2, maka kategorinya adalah E, sangat kurang, dan dapat mengambil 16 SKS. Jika IPS kurang dari 1,50, maka kategorinya adalah F, perlu perhatian khusus, dan mengambil 14 SKS. Yang terakhir, program menampilkan nama mahasiswa, prodi, jumlah SKS yang dapat diambil, dan mahasiswa mengambil SKS dengan ketentuan di atas. Lalu masuk flowchartnya. Setelah diketahuinya uraian algoritma yang ingin dibuat, maka akan sangat diperlukan sebuah flowchart dalam penyusunan program kaitan ini. Ini ada yang pertama start, lalu kita input nama prodi dan IPS mahasiswa. Di sini ada kategori A, B, C, D, E, dan F. Jika IPS lebih dari 4, maka dia akan menampilkan error. Lalu IPS harus berada di antara 0,00 dan sampai 4. Jika tidak, IPS lebih dari 3,50 dan IPS kurang dari sama dengan 4. Jika iya, dia akan menampilkan SKS sama dengan 24 dan termasuk kategori A. Jika tidak, jika IPS lebih dari 3 dan IPS kurang dari sama dengan 3,50, jika iya, akan mengambil SKS sama dengan 22 dan termasuk kategori B. Jika tidak, IPS lebih dari 2,50 dan IPS kurang dari sama dengan 3, maka akan mengambil, jika iya, akan mengambil SKS sama dengan 20 dan termasuk kategori C. Jika tidak, IPS lebih dari 2 dan IPS kurang dari sama dengan 250. Jika iya, maka akan mengambil 18 SKS dan termasuk kategori D. Jika tidak, IPS lebih dari 1,50 dan IPS kurang dari sama dengan 2. Jika iya, akan mengambil 16 SKS dan termasuk kategori E. Dan jika tidak, print SKS sama dengan 14 kategori F. Lalu semuanya di stop di bawah sini. Lalu masuk ke bab 3. Oke, ini masuk sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 yaitu rancangan program, di mana ada program dibuatnya algoritma dalam bentuk seperti atas. Adapun foto dan kode program dan menulis dengan menggunakan Python sebagai berikut. Nah, yang pertama kita lihat di sini kita zoom sebentar. Di sini kita ke tahap pertama yaitu input nama mahasiswa, nama underscore mahasiswa, kemudian input masukkan nama mahasiswa yang dimana nama mahasiswa ini sebagai variabel. Nah, yang kedua kita masukkan prodi, yaitu prodi sama dengan input masukkan prodi mahasiswa. Di sini prodi ini juga sebagai variabel yang nantinya akan di print, yang akan ditampilkan. Nah, kita input IPS yang pertama yaitu IPS yang dengan validasi. IPS input dengan float. Kenapa dia jadi float? Karena yang kita masukkan tadi di atas yaitu nilainya bernilai 3,0
nol gitu, atau yang ada ternyata bukan bilangan bulat atau bilangan bilangan integer. Nah, langsung kita masukkan jika IPS input lebih lebih kurang dari nol atau IPS input lebih besar dari 4, maka printnya itu error. IPS harus berada di antara 0 sampai dengan 4, di mana nanti dia akan ke exit. Nah, kita exit ke value error, printnya itu error, IPS harus berupa angka. Jadi IPS-nya ini tidak bisa bernilai integer. Jika misalnya IPS 9 dengan kata dengan kata string 9 itu nggak bakalan bisa. Nah, baru setelah itu kita bakalan menentukan SKS dan kategori berdasarkan IPS. Nah, kita lihat di sini yang tadi ada di flowchart di atas yang dijelaskan oleh saudara rekan saya yaitu Nopal. Jika IPS input lebih dari 3,50, SKS sama dengan 24. Kategorinya A, sangat baik. Nah, di bawahnya, jika IPS input lebih dari 3, maka SKS yang dapat diambil sama dengan 22. Nah, selanjutnya, jika IPS input lebih dari 250, maka SKS yang dapat diambil sama dengan 20, mendapatkan kategori C, yaitu cukup. Nah, jika IPS input lebih dari 2, SKS sama dengan 18, kategori D kurang. Jika IPS input lebih dari 150 atau kurang dari sama dengan 2, maka dia mendapatkan SKS 16, kategori E sangat kurang. Else SKS sama dengan 14, kategori F perhatian khusus. Nah, di luar ketentuan di atas, maka dia akan menjadi F perhatian khusus. Nah, cara menampilkan hasilnya itu gimana? Yang pertama, print float string nama mahasiswa itu kurung awal nama mahasiswa, print F. Ini kita pakai string jurusan mahasiswa prodi, print F jumlah SKS yang diambil SKS, print F kategori semua kategorinya itu TF perhatian segala macam. Nah, selanjutnya kita di sini ada kodenya. Input nama mahasiswa, nama super mahasiswa, input nama mahasiswa, input prodi mahasiswa, segala macam, try input float yang tadi sudah dijelaskan, exit value error, sini juga udah ada kodenya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan hubungan algoritma dan kode program. Yang dimana kita di sini startnya itu input nama prodi IPS mahasiswa, input nama prodi mahasiswa dan IPS mahasiswa. Nah, di sini ada ketentuan jika IPS lebih dari 4, jika iya, dia error IPS harus berada di antara 0 sampai 4. Kalau di sini IPS input float input masukkan IPS mahasiswa. Jika IPS input kurang dari 0 atau IPS-nya inputnya lebih dari 4, maka printnya dia akan menghasilkan error. IPS harus berada di antara 0 dan 4. Kita akan ke exit. Nah, selanjutnya, kita langsung menentukan IPS, di mana jika IPS lebih dari 350 dan IPS kurang dari sama dengan 4, itu SKS dia akan mendapatkan 24 atau lebih dari 350 atau 350 sama dengan 24. Kategorinya itu A, sangat baik. Nah, selanjutnya, jika dia tidak, maka dia akan lanjut ke selanjutnya yaitu ke IPS lebih dari 300 dan IPS kurang dari sama dengan 350, maka dia akan mendapatkan SKS dengan 22, kategori B yaitu baik. Nah, selanjutnya jika IPS kurang lebih dari 250 dan IPS kurang dari sama dengan 3, maka dia akan dapat mengambil SKS sama dengan 20, mendapatkan kategori C yaitu cukup. Jika IPS lebih besar dari 250 dan IPS kurang dari sama dengan 3, dia mendapatkan kategori C. Nah, selanjutnya, jika dia tidak, maka dia akan ke decision selanjutnya, yaitu jika IPS lebih dari 2 dan IPS kurang dari sama dengan 250, maka dia akan mendapatkan sama dengan 18. Dan jika tidak, jika IPS lebih dari 150 dan IPS kurang dari sama dengan 2, maka SKS-nya sama dengan 16, kategori E. Nah, selain ketentuan di atas, maka SKS sama dengan 14, kategori F. Nah, kita di sini ada penjelasannya. Kata input di situ merupakan syarat untuk mengetahui variabel apa saja yang akan digunakan pada dimasukkan pada program. Masukkan pada komen pertama itu berwarna hijau proses, itu merupakan prioritization di mana terdapat beberapa komponen itu. Yang pertama, jika IPS lebih dari 4, jika iya maka akan menampilkan error. IPS harus berada di rentang 0 sampai 4. Jika tidak, maka akan lanjut ke ketentuan kedua. Ketentuan kedua, jika IPS lebih besar dari 50, jika iya, maka mahasiswa dapat mengambil
SKS termasuk kategori yang sangat baik. Jadi tidak jika tidak maka lanjut ke tingkat tiga. Jika IPS lebih dari tiga atau kurang dari sama dengan tiga, maka mahasiswa dapat mengambil kedua SKS dan termasuk kategori B baik. Begitupun selanjutnya kategori tentuan keempat, jika IPS lebih dari 250 kurang dari sama dengan tiga, maka mahasiswa dapat mengambil 20 SKS dan termasuk kategori C. Cukup dengan prima jika IPS lebih dari 20, 200 atau kurang dari sama dengan 250, maka mahasiswa dapat mengambil 18 SKS termasuk kategori D kurang. Ketentuan keenam, jika IPS lebih dari 150 atau kurang dari sama dengan 2, maka mahasiswa dapat mengambil 16 SKS dan termasuk kategori E, yaitu sangat kurang. Nah, yang di luar ketentuan di atas, maka mahasiswa hanya dapat mengambil 14 SKS dan termasuk kategori F. So, oke. Kita lihat bab 4 hasil dan pembahasan pengujian program. Kita dibuatnya kode program dari algoritma sebelumnya. Adapun hasil pengujian kode program dari input yang berbeda sebagai berikut. Pada satu pengujian program satu. Dalam program pengujian kali ini, penulis menggunakan beberapa input berbeda untuk mengujikan dalam kode program yang telah dibuat. Adapun input yang digunakan input IPS dari 4. Kita contoh aja di sini, kita lihat di sini, dan sebelum selesai kita ke Visual Studio Code ini. Nah, kita misalkan aja bakal sini. Oke, kita langsung running aja. Misalkan nama mahasiswa seperti contoh misalnya Yohanes, Yohanes, ntar masukkan prodinya misalnya teknik, masukkan IPS mahasiswa misalnya dia lebih dari 4, misalnya 4,20. Nah, error IPS harus berada di antara 0 sampai dengan 4. Nah, selanjutnya yaitu kemudian program 2 juga IPS lebih dari 350 sampai IPS kurang dari 94. Nah, dia bakalan nge-print seperti ini teman-teman. Nah, misalnya kita masukin contoh di Visual Studio Code-nya. Misalnya kita kasih nama misalnya 3,55. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Dia bakalan itu mendapatkan SKS yang dapat diambil 24. Nah, program selanjutnya itu kita lihat lagi di sini. Yang program 3, IPS rentang dari 3 sampai IPS kurang dari 350. Misalnya kita masukkan Visual Studio Code-nya yang namanya 3,50. 3,50. Salah. 3,50. Nah, di jurusan mahasiswa yang 350 juga sustainable 22. Karena kenapa? Karena di situ kurang dari sama dengan 350. Jadi ketika dia masukkan SKS yang diambil atau masukkan IPS yang diambil itu 3,50, maka dia akan mendapatkan SKS yang diambil 22. Mungkin program selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya tadi, yaitu Pak. Oke, masuk program selanjutnya, pengujian program 4, yaitu IPS lebih dari 2 sampai IPS kurang dari sama dengan 3. Di sini sudah ada contohnya, atas nama Willy, program studinya teknik mesin, dan IPS-nya adalah 2. Maka yang akan ditampilkan adalah nama mahasiswa Willy, jurusan mahasiswa teknik mesin, jumlah SKS yang diambil adalah 20 dan termasuk kategori cukup. Coba kita coba di Visual Studio Code ya. Kita running dulu. Oke, masukkan nama mahasiswa ini. Codingnya teknik mesin. Lalu
Jumlah SKS-nya adalah 20. Nah, maka yang akan ditampilkan adalah jumlah SKS-nya ada 20. Selanjutnya pengujian program 5, yaitu IPS lebih dari 2 sampai IPS kurang dari sama dengan 2,50. Nah, di sini ada contohnya, masukkan nama mahasiswa. Contohnya adalah Rizal, masukkan program studi mahasiswanya, ini adalah teknik mesin, dan IPS mahasiswanya adalah 2,30. Nama mahasiswanya Rizal, jurusan mahasiswa teknik mesin. Jumlah SKS yang diambilnya adalah 18 dan termasuk kategorinya D. Gitu. Karena 2,30 itu di antara rentang 2,00 sampai kurang dari sama dengan 2,50. Jadi dia masuknya adalah SKS 18. Lalu kemudian program yang terakhir, itu program ke-6, ke IPS lebih dari 1,50 sampai IPS kurang dari sama dengan 2. Maka ada contohnya di sini, masukkan nama mahasiswa Yohan, masukkan prodi mahasiswanya teknik kimia, lalu masukkan IPS mahasiswa, soalnya 1,75 karena rentangnya adalah 1,50 sampai 2. Lalu di sini keluar outputnya nama mahasiswa Johan. Jurusan mahasiswanya adalah teknik kimia dan jumlah SKS yang diambilnya adalah 16 dan termasuk kategori E, sangat kurang. Lalu kelebihan dan kekurangan program. 4.2.1 kelebihan program yang utama, salah satu keunggulan utama dari program ini adalah validasi input yang dirancang dengan baik untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai standar. Program memeriksa apakah nilai IPS berada dalam rentang 0 hingga 4 dan memberikan pesan kesalahan jika terjadi kesalahan input, seperti memasukkan nilai di luar batas atau memasukkan format yang tidak valid, bukan angka. Validasi ini memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik karena mereka diarahkan dengan pesan yang jelas saat terjadi kesalahan. Yang kedua, program ini membagi nilai IPS ke dalam kategori berbasis huruf A hingga F. Itu kategorinya yang memberikan pandangan komprehensif tentang performa akademik mahasiswa. Selain itu, setiap kategori dihubungkan dengan jumlah SKS yang dapat diambil, sehingga memberikan arahan konkret kepada mahasiswa untuk merencanakan semester berikutnya. Pendekatan ini tidak hanya menilai prestasi, tetapi juga memberikan langkah-langkah praktis berdasarkan pencapaian mereka. Yang ketiga, program dirancang dengan logika yang jelas dan struktur sederhana, menjadikannya mudah dipahami serta memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Sebagai contoh, program ini dapat diperluas dengan fitur tambahan seperti rekomendasi mata kuliah atau peringatan tentang strategi belajar untuk kategori tertentu. Kombinasi antara kemudahan pengguna dan potensi pengembangan membuat program ini sangat berguna bagi mahasiswa dan institusi pendidikan. Yang keempat, secara keseluruhan, program ini cukup efisien dan memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk menentukan jumlah SKS yang dapat diambil berdasarkan IPS mereka. Penjelasan struktur kode dan hasil output yang langsung informatif memastikan bahwa program ini berguna untuk tujuan perencanaan akademik serta mengurangi kebingungan dalam menentukan batasan jumlah SKS yang aman untuk diambil sesuai dengan prestasi akademik mahasiswa. Selanjutnya, kekurangan program akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, untuk kekurangan program yang pertama, meskipun program ini cukup baik dalam validasi dasarnya tidak akan seperti mahasiswa dan IPS ekstrim. Misalnya 0 ke 4 syarat secara informatif, dan itu program hanya memeriksa tentang IPS, tapi tidak mempertimbangkan faktor lain seperti riwayat akademik, mahasiswa atau beban belajar individu. Kekurangan ini membuat program terkesan terlalu generik dan kurang adaptif terhadap dan spesifik. Program hanya menampilkan hasil tanpa memberikan rekomendasi tambahan seperti cara metode IPS, daftar mata kuliah yang direkomendasikan atau konsekuensi dari kategori tertentu. Dan itu kurang interaktivitas lanjutan seperti kemampuan untuk menginput lebih banyak data misalnya semester sebelumnya atau total SKS yang telah diambil. Program yang dibuat menyusun belum bisa menjadi solusi yang tepat dan menyeluruh atas permasalahan sistem pengelolaan SKS yang sering terjadi dalam perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan program yang ditulis buat sangatlah sederhana dan belum memuat banyak bagian atau opsi yang seharusnya ada dalam sistem pengelolaan SKS pada umumnya. Selanjutnya 25 itu penutup kesimpulannya.
membuat algoritma ini dan produksi pengolahan SKS ini bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih efisien dan struktur dalam pengolahan pengambilan SKS mahasiswa berdasarkan prestasi semester IPS. Manfaat utama dari pengelolaan sistem ini selain mempermudah pengelolaan SKS bagi mahasiswa adalah memberikan solusi bagi perguruan tinggi yang masih menggunakan sistem manual atau yang belum sepenuhnya ke dalam pengelolaan SKS. Mungkin untuk sarannya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nova. Oke, izin masuk 5,5.2 saran kesimpulannya. Pembuatan algoritma dan program sistem pengambilan SKS ini bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih efisien dan terstruktur dalam proses pengelolaan SKS bagi mahasiswa. Dengan mempertimbangkan indeks prestasi semester IPS sebagai dasar perhitungan. Sistem ini tidak hanya membantu perguruan tinggi dalam menyederhanakan pengelolaan SKS, baik yang sebelumnya dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang kurang efisien, tetapi juga memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam melakukan pengambilan SKS, terutama jika sistem tersebut dilakukan secara daring. Dengan adanya program ini, perguruan tinggi dapat lebih mudah memverifikasi data dan mengoptimalkan proses administrasi akademik, sementara mahasiswa mendapatkan kemudahan dan transparansi dalam memilih jumlah SKS yang dapat diambil. Program ini juga berpotensi menjadi dasar pengembangan aplikasi pengambilan SKS di masa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.